Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan ila ruhi musannif muallif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubatatul Arifin al-Muhaddis Syekh Ahmad Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tubuh Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterangan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhirina minhum rahmanalihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para sedherek sekalian, jamaah Sarinyala
mengajar rutin kitab Wasiatul Mustafa setiap hari Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan khususnya punya hadir dan umumnya yang menonton mendengarkan via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wa salamah, wa sa'adah, wa salamah, wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tingati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 23 baris yang kedua dari bawah, yang ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, man amara bil ma'rufi, barang siapa yang memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan, wa naha 'anil munkari, dan mencegah terhadap kemungkaran, arghamallahu, maka Allah akan menghancurkan anfa'atuwihi, hidung musuh-musuhnya. Nah niki tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pote banser ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini perintah Gusti Allah. Salah satu pesan Nabi Muhammad SAW kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhaha sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak. Itu adalah diperintahkan untuk menyuruh terhadap ma'ruf atau kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Ini kalau punya musuh maka arghamallahu anfa'atubihi, maka Allah akan menghancurkan hidung musuhnya. Dudu hidung itu maksudnya adalah kehormatan musuhnya. Mosok kate amar ma'ruf nahi mungkar sing diancurne irunge tok mboten niku majas mawon ya. Padahal amar ma'ruf nang wong sing sesat mungkar sing ilang irung itu mboten. Niku nawung apa kiasan mawon. Nah, para hadir rahimakumullah. Jadi kata amara ya'muru itu artinya memerintah, ya, memerintah, menyuruh. Al ma'ruf artinya ma'ruf terkenal kebaikan, ya. Tapi dalam fenomena fakta di lapangan kita lihat, ya, karepe ngono amar ma'ruf malah apa? Malah apa? Amar mungkar. Karepe memerintahkan kebaikan dengan cara yang salah, akhirnya bukan nahi mungkar tapi nahi ma'ruf, ya. Jadi dua tindakan niki antara menyuruh terhadap apa? Kebaikan al-ma'ruf juga mencegah kepada kemungkaran al-mungkar, itu adalah dua tindakan dalam berkaitan, ya. Siapa yang menyuruh kebaikan maka juga harus mencegah kemungkaran. Ini satu paket, ya, satu paket. Sampai amar ma'ruf tapi yang ngelakoni kemungkaran akeh, ya. Amar ma'ruf, amar mungkar, yang nyuruh keapian tapi yang ngelakoni kejelekan. Ono wong sing hanya bisanya menyuruh, ya, tapi tidak bisa mencegah kemungkaran. Akeh. Ada juga yang hanya mencegah tapi tidak mau menyuruh. Akeh, ya kan? Macam-macam kan tipe wong, ya. Ono mana apa? Ono sing bisa melakukan kedua-duanya tapi malah menimbulkan mafsadat, kerusakan, ya, kerusakan, malah timbul kemungkaran baru, ya. Ada juga yang bisa keduanya dilakukan tapi dengan cara yang salah. Berarti apa? Berarti ini menyimpulkan orang-orang yang bergerak untuk cara-cara amar ma'ruf gak ngerti tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bondo takbir Allahu Akbar serang. Nah, iki jenenge dudu amar ma'ruf, ya. Ini bondo takbir gawe ngelarani wong, salah besar, ya. Ini salah besar. Jadi amar ma'ruf niku terkait dengan juga nahi mungkar. Nah, apa itu amar? Amaro ya'muru itu memerintah, menyuruh, memerintah, ya. Al-ma'ruf itu artinya kebaikan. Ya, apa beda dengan khair? Kan banyak ada khair, ono hasanat, ono al-ma'ruf. Ini kedah
kedah mengerti perbedaan tentang istilah-istilah yang terkait dengan kebaikan, ya. Nah, yang dimaksud dengan ma'ruf, ya, al-ma'ruf itu sebuah kebaikan tanpa dalil, tanpa hadis, ya. Setiap orang itu tahu, akalnya, hatinya itu baik. Delok motoy perbuatan itu apik, itu ma'ruf. Sudah dikenal banyak orang itu perbuatan baik. Ya, sudah banyak dikenal. Nggak usah dalil. Ini adalah kebaikan secara umum, baik di tingkat masyarakat, di tingkat sosial, ya. Pokoknya wong delok tingkah laku iku apik secara akalnya, diterima oleh sosialnya, dan sebagai manifestasi kebaikan secara umum, maka itu dinamakan perbuatan ma'ruf. Contoh ma'ruf apa? Sampeyan ngei sedekah, ngei bantuan banjir, ma'ruf boten? Ma'ruf, kebagusan. Walaupun itu perintah agama, tapi ma'ruf, tapi kadang-kadang khair itu bisa menjadi tradisi, kema'rufan dalam masyarakat. Contoh, sampeyan njaluk sepuro nang sing tuwa. Itu juga perbuatan ma'ruf. Walaupun dalam agama diperintahkan minta maaf, tapi tradisi di masyarakat sudah menganggap kebaikan. Ya. Contoh malih napa? Ya, menghormati orang lain, menyapa orang lain, membersihkan kotoran, nyabrangno dalane wong tuwek, sabrangno jalan juga ma'ruf, perbuatan apik. Sampeyan gak ngira takoki wong, Cak Khalid, sampeyan nyabrang wong tuwek dalile apa? Enggak usah. Itu sudah ma'ruf. Paham ya? Enggak usah dalil. Sampeyan bungkus sego, kena kancane misalnya, itu ma'ruf. Enggak usah dalil. Apa dalile ngeki sego nang kanca? Enggak usah. Cara ini ma'ruf, sesuatu kebaikan yang dikenal secara umum oleh masyarakat, didelok moto, delok akal sudah mengandung kebaikan. Itu ma'ruf. Amar ma'ruf, ya. Nah, jadi intinya perbuatan baik yang terima oleh semua orang itu terkait dengan tradisi, kearifan lokal, ya. Kearifan lokal terkait dengan kehidupan ruang sosial, kerja bakti apik nggih. Kerja bakti apik. Ya itu ma'ruf. Sebab wong kabeh ngomong, masih wong Kristen, wong Buddha, wong Hindu, wong cilik, wong tuwek, wong elek, wong ganteng, nganggep kerja bakti adalah perbuatan baik. Itulah ma'ruf, paham ya? Ini beda nih, amar ma'ruf, menyuruh kebaikan secara umum. Itu ma'ruf, ya. Nah, ini bedanya. Sedangkan al-khair, ya, ana ma'ruf, ana khair. Al-khair itu terkait khusus dengan agama, diterima oleh semua umat agama tertentu, Islam contohnya, ya. Ini penilaian yang sama atas perbuatan itu karena larangan dari Tuhannya, larangan dari agamanya, larangan dari nabinya terkait dengan agama. Ini harus dijelaskan dengan dalil atau hukum, argumentasi di dalam agama. Itu khair, ya. Jadi ma'ruf itu artinya perbuatan baik yang dikenal oleh masyarakat secara umum dan menjadi tradisi kebaikan di tengah masyarakat. Sedangkan al-khair adalah kebaikan yang dikaitkan dengan agama, ya. Itu bedanya begitu. Makanya di dalam ayat Quran atau hadis-hadis niki dikatakan lek ngomong ma'ruf itu pakai kata ya'muru, memerintahkan, menyuruh. Tapi lek ngejak keapian khair itu pakai kata yad'u, mengajak. Contoh sampai enggak sholat, ayo sholat ya. Nah itu yad'u, ngajak sholat. Tapi kalau kerja bakti, ayo kerja bakti, itu ya'muru, ya, menyuruh, beda. Itu bedanya ma'ruf dengan apa? Dengan khair. Jadi al-ma'ruf itu bisa masuk dalam kearifan kebaikan lokal, juga masuk dalam dalam tradisi, ya. Dan khair itu kalau diterima oleh masyarakat bisa menjadi ma'ruf. Contoh tadi sampean ngei wong ngemis, di dalam agama namanya sedekah, nggih. Sedekah iki perbuatan khair. Tetapi ngei wong liya iku sudah diterima umum oleh masyarakat sebagai kebaikan, maka menjadi perbuatan ma'ruf. Paham ya? Bedanya paham ya?
Nah ini amar ma'ruf nahi mungkar gak ora bedane mungkar dan ma'ruf. Ya susah nih ya. Niki banyak terjadi. Ya, waktu demo-demo orang takon dhewe takon demo. Sampeyan apa amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar? Embuh. Mungkar garo. Ma'ruf ngopi nak warung Pak Ma'ruf kadang-kadang. Lagi gak jelas melok-melokan. Jadi kebaikan yang tidak difahami ya kecuali oleh ukuran agama itu pasti menggunakan kata yada'u ya yada'u, sedangkan kebaikan yang dikenal secara umum ma'ruf itu pasti menggunakan apa ya'muru ya wal takum minkum ummatu yad'una ya ilal khairi lo yad'una ilal khairi mengajak terhadap kebaikan wa ya'muruna bil ma'ruf dan memerintahkan terhadap kebaikan. Loh, bedanya harus jelas. Paham ya? Jadi ya'muru al ma'ruf pakai kata ya'muru menyuruh, memerintahkan. Kalau al khair itu pakai kalimat yad'u mengajak. Paham ya? Mengajak. Jadi pasir turu pasir ini. Salat berarti perbuatan khair yad'u ajak salat. Lah lek ngajak lek yad'u konsekuensinya sampean ngajak ya karo nyuntuno karo barengi salat iku yad'u bedanya. Tapi lek ya'muru sampai merintah tok ayo jabakti sampean gak jabakti gak masalah karena ya'muru itu bedanya. Ayo salat, ayo joko kiai, joko ulama. Maka kudu praktek juga joko ulama, joko salat ya. Ini bedanya ya. Nanti panjang kalau istilah bahasa. Nah, jadi khair itu ya kalau kita perhatikan sedikit ya tentang bahasa itu punya makna komparatif, makna lebih. Punya juga khair itu makna superlatif, nilai paling. Contoh. Amal mana lebih baik ya dibandingkan dengan amal yang lain. Amal yang paling baik ya. Contoh amal paling baik apa dari sekian amal? Contoh mempelajari Quran karo maca Al-Quran. Ada lagi paling afdol amal apa? Sedekah. Ada lagi apa? Berjamaah. Ada lagi apa? Mencari ilmu. Ini termasuk khair, perbuatan baik. Lek khair yad'u itu mengandung nasihat. Ya, lek ya'muru bil ma'ruf gak usah gelem ya silakan, gak gelem ya silakan. Tapi lek yad'u bil khair ngajak nang kapian terkait agama, sing ngajak ya kudu melo, kudu nglakoni. Itu bedanya. Ya, bedanya. Nah, kemudian dalam konteks berarti konteksnya apa? Khair konteksnya adalah akhyar. Akhyar itu adalah apa? Lebih baik, paling baik. Jadi sampean kalau melakukan khair ya, itu mencari ibadah yang paling baik menurut sampean. Ya. Salat pasti deh, jangan usah dipilih salat itu. Soal milih 5 waktu, tak milih zuhur torek. Juga iso. Artinya barang-barang amalan sunnah ya ini. Jadi segala sesuatu ya terkait terpuji disukai ya yad'u tadi ya'mur juga sama itu butuh dorongan, butuh keinginan, butuh motivasi. Itu ya'muru bil ma'ruf. Banyak orang yang menyuruh kebaikan tapi enggak ngei motivasi, gak ngei dorongan, gak ngei ya ngongon tok, cara Jawa ngongon tok. Aku tunggali cung. Nah, aku tunggali, kan. Nah, ini enggak boleh. Harus ada dorongan, semangat, motivasi bagaimana melakukan kebaikan ma'ruf tadi. Ya. Nah, ma'ruf saja butuh dorongan, motivasi, butuh modal kesadaran, apalagi yad'u bil ma'ruf bil khair ya. Salat pemane itu khair ya. Ibadah contoh yang khair ibadah salat. Nutup aurat itu satrul aurah itu kalau dalam bahasa kebaikan dalam kategori khair. Nutup aurat itu khair.
Tetapi cara menutup aurat itu ma'ruf, paham ya? Bisa bedakno. Wong wedok kudu nutup aurat antara apa? Selain wajah dan telapak tangan. Itu khair. Tetapi kalau cara menutup dan pakai apa itu ma'ruf. Sak patese ngono, Pak. Jadi nek nang Jawa gawe jilbab, gawe kudung, sewean ngisore pantes, itu ma'ruf. Lah cara nutup aurat namanya khair. Makanya Gus Dur dulu ketika membedakan antara Islam tradisi budaya itu pakai pendekatan kacamata ma'ruf dan khair. Jadi kalau jadi Islam gak mesti jadi Arab. Cari ma'ruf. Sini banyak ma'ruf kan Jawa kan, kearifan lokal, nggih. Tradisi Jawa yang baik itu ma'ruf. Dalam kacamata agama diterima, kacamata budaya diterima, itu ma'ruf. Ya. Ya, makanya muncul istilah Gus Dur dulu apa? Islam tidak harus Arabisasi. Nah, Islam perlu pribumisasi. Ini jeru lek maknai bahasa khair kalau ma'ruf. Nah, ini konteksnya Gus Dur, ngono sing nutut, Pak. Bahasa sederhana ini dikaitkan dengan konteks kenegaraan, kebangsaan, konteks ma'ruf dan konteks khair. Durung mana konteks al-hasanat. Loh. Nah, itu lek gak ahli bahasa gak mungkin bisa. Nah, kan akeh wong sing amar ma'ruf nahi mungkar, tapi gak ngerti bedane mungkar karo ma'ruf. Akeh enggak? Ojo maneh sampean mungkin gak ngerti. Pokoknya ma'ruf api, mungkar elek. Ini mungkar itu posoan tutup orang ya. Contoh gini. Poso enggak boleh makan, ya. Apakah mahram harus tutup untuk menghormati Ramadan? Ya. Kata guru saya dulu, moderat. Wong Ramadan iku gak kabeh iku poso. Contoh ini, perintah, ya. Perintah Gusti Allah gak kabeh iso nglakoni. Sebab ono faktor tertentu. Tapi larangan kabeh iso nglakoni, iso ngelanggar. Iku logika. Contoh sampean salat. Ya, perintah salat, apa kabeh wong salat? Belum bolong. Perintah zakat, apa kabeh wong zakat? Gak mesti. Perintah poso, apa wong kabeh poso? Ya gak mesti. Dalam syariat ada syarat tertentu, boleh tidak puasa. Contoh ibu hamil, ibu menyusui, wong kerja keras lek gak mangan mate. Olah ukurane ngono wis. Gampangane. Ukurane bingung ngono. Kerja keras lek gak mangan mate. Malah bahaya. Boleh gak puasa. Misale warung-warung tutup kabeh, daerah industri pabrik istirahat ngelak kabeh nek gak poso memang gak kuat terus tutup kabeh. Kate ngombe apa? Ya. Kalau kita menghormati bukan Ramadan, maka kita harus juga menghormati fikih. Bahwa di fikih itu fakta tidak semua orang puasa. Ono wong nyusui gak masak misalnya di bayi, terus tuku nang warung susu bungkus. Homo. Josir. Terus bayine ngombe apa? Lek tutup kabeh. Berarti iman sampean sik cetek ndelok warung buka. Wis kudu mangan, kudu muring. Berarti raganya puasa, jiwanya belum puasa. Biarkanlah mereka yang buka warung, biarkan. Jaga nih wong sing gak poso, sopir-sopir lho niku. Abot. Ya. Durung karuan sing Allahu Akbar, ya. Lek nutup monggo dengan cara yang baik, tapi barangnya wong aja digowo. Iki ya Allah. Mejoe seprite kar-karte digowo kabeh iki gak amar ma'ruf iku. Ya Allah, carane mungkar tapi amar ma'ruf rusak. Akhirnya apa?
Wong sing gak seneng akhirnya apa? Wis gak poso-posoan, gak taek-taekan. Wong golek duit. Bengi yo buka yo gak payu. Ya gak payu wong padha trawehan kabeh. Yo saling menghormati. Sing buka ya buka monggo, tapi menghormati ditutup. Ditutup. Ketok sikil tok. Ya gak apa-apa wong sikil. Sing penting gak ketok panganane. Ya, akeh sing nakalan kerja istirahat nak warung ngombe kopi nyusu rokok. Nek omah melok buka. Akeh. Nang pabrik gak poso, nang omah melok buka, melok sahur. Wakeh iki, mbok. Nah, iku. Ya, balik-balik ya. Jadi menyuruh yang ma'ruf harus didahului dengan melakukan dulu. Walaupun kita yang bukan melakukan dicontohkan dari orang lain. Ya, karena ya'muru memerintahkan tok. Tapi la khair sampai kudu nglakoni. Ya. Nih. Lah sertai contoh ya, jadi melakukan, mendorong, menyuruh, motivasi ya, itu harus disertakan di dalam dalam amar ma'ruf. Contoh ngeten, Pak. Sampe ngumpul wong ya, kumpul. Kau nak ngombene. Ya, kan ya'muru kan, merintah tok. Ya'muru bil amar ma'ruf, merintah keapian, ngumpul kono ngombe kono mangane. Ya buyar. Tadi ma'ruf gak sido ma'ruf sambat kabeh. Nah, itu yang dimaksud ya, harus serta dengan dorongan, dengan motivasi dan juga dengan modal sosial. Ya, itu perbuatan ma'ruf. Mungkar apa mungkar ya? Mungkar ini lawan dari al-ma'ruf dan al-khair. Ya. Jadi mungkar ini perbuatan buruk atau tindak kejahatan atau perbuatan maksiat yang melanggar syariat dan sosial. Jadi mungkar itu perbuatan kejahatan, kemaksiatan, keburukan, apalagi nyeleneh ya, sing nyalai syariat, yo nyalai sosial, yo nyalai akal sehat, itu mungkar. Mungkar. Contoh kecil, contoh paling halus ngeten. Kono wong tuwek gak kon amiti apa, betul. Itu ma'ruf, tetapi agama memerintahkan menghormati yang tua. Itu bentuk kecil, berarti akal sehat dengan syariat nyambung, kok tepai. Termasuk mungkar kecil itu. Hati-hati. Ya. Ya, itu ukurannya mungkar itu perbuatan buruk, maksiat, jahat ya, yang tidak sesuai dengan sosial, akal sehat dan juga syariat. Ya. Jadi bisa dilakukan terang-terangan, juga bisa sembunyi. Nah, mungkar sing sembunyi inilah yang jarang dimasuki oleh orang-orang yang nahi mungkar. Sing ketok-ketok tok iku lho sing dimusuhi. Contoh, sampai nanggone maksiat, jelas nggone mungkar ya. Sumbure mungkar. Sampai ndelok tok, ya. Ndelok tok, mesut-mesut tok. Pencuk ngono tok. Tapi gak melakukan apa-apa ya, sama saja. Ya. Nah, jadi itu bisa sembunyi, bisa terang-terangan. Contoh korupsi, kakek tau wong wingi pajak ya. Pajak sak wong tok wingi kan Bapak Mario kan. Sapa jenenge? Rafael. Contoh ya. Itu akhirnya terbuka, ternyata rekeningnya 500 miliar. Wah. Iku sik Mario situk itu dorong Rafael liyane ini. Nah, itu termasuk mungkar sembunyi. Ya. Nah, saya tak lakone sampean. Mungkar sembunyi ambek tanterangan akeh ndi? Agak sembunyi.
Ya. Nah, ini harus dibedakan bagaimana pendekatan nahi mungkar yang terang-terangan dan nahi mungkar yang sembunyi. Beda pendekatannya, beda ilmunya. Ya. Beda ilmu, beda pendekatan. Ya. Nah, perbuatan menurut Imam Abu Nawawi, ya sing wafat tahun 1600 masih di Kairo ya, dia ngomong, ya perbuatan mungkar itu perbuatan yang tidak diridhai Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan. Intinya nggak sesuai dengan baik agama, baik ukuran sosial, baik akal sehat, itu kemungkaran. Cuma rata-rata ukuran kemungkaran itu di dalam ajaran agama. Mabuk, judi, sing ketok moto iku sing dilawan. Ya boleh saja untuk mengurangi efek, tapi banyak kemungkaran yang dilakukan orang sembunyi. Loh, pancen lek akeh mungkar ana ayat inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah faksya, keji dan mungkar. Bagaimana caranya mencegah sholat sampeyan iso nyegah kemungkaran? Ya, bagaimana iso nyegah faksya? Ya saiki bedane faksya ambek mungkar ku apa? Ini jadi faksa, jadi mungkar ya. Bedanya apa fasad dan mungkar ya. Nah, untuk sholat bisa mencegah kemungkaran dan kekejian, itu jangan ambil ayat itu saja, itu potongan ayat. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Ayo dibuka ayat Al-Ankabut 45. Di situ ada ayat panjang. Yang satu ayat ini satu paket. Kalau memang sampeyan sholat sampeyan bisa mencegah keji dan mungkar. Contoh, sadurunge kalimat inna sholat tanha anil faksya'i wal munkar, ana ayat sadurunge utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Apa artinya? Bacalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Jadi gandengane gak sholat tok, sadurunge kudu istiqomah maca Al-Quran. Iki ayate, cuma akeh wong sing motong-motong ayat, ya bener. Tapi iku rangkaian satu paket. Sampai di ahli sholat, iku digandeng ahli maca Al-Quran. Wa aqimi sholat, ngedekno sholat, bukan af'ali sholat bahasanya ya. Af'ali sholat, aqimi sholat itu beda. Lek melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, 2 rakaat, salam selesai. Tapi ayat ini mengatakan aqimi sholat, dirikan sholat, dirikan bukan laksanakan. Mengapa? Berarti sholat wajib juga sholat sunnah. Fa'akim, istiqomah lah ini kan. Kenceng, ngadeg, jejeg, itu tentang sholat. Jadi maca Al-Quran dan menegakkan sholat. Sholat 5 waktu belum tentu. Sholat sunnah harus ditambah, diperbanyak. Fa'aqimis sholat, itu makna tafsir dari guru-guru kita. Nah, kemudian sambung tadi inna sholata tanha dan seterusnya. Terakhir ada sambungannya ayat-ayatnya. Apa? Waladzikrullahi akbar, dan perbanyak zikir kepada Allah. Loh, maca Quran, ngedekno salat. Ya kemudian apa? Zikir sing akeh, zikir sebanyak-banyaknya. Waladzikrullahi akbar, dan ingatlah kepada Allah. Lah wis telu dilakoni ya, maka Allah janji wallahu ya'lamu ma yasnaun, Allah itu melihat, mengetahui apa sing kon kerjakno. Ini. Nah, kalau sudah begitu ya, maka kita akan mendapat pertolongan Gusti Allah. Wong sing ngedoi mungkar dengan emosinya, dengan keinginannya, kalau ndak ada inayah dari Allah, ndak akan bisa. Ya, makanya harus ditutup dengan waladzikrullahi akbar, zikir seakeh-akeh, mbok ijenan, mbok jamaah, mbok terserah.
Nah, kalau itu sudah dilihat Gusti Allah, maka Allah akan memberikan dorongan pada kita untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Niki ya. Jadi di situ ada kata faksha ya, faksha mungkar. Oh, faksha itu keji, perbuatan keji, hina, buruk, sangat hina. Nah, ini terkait dengan agama. Nah, kalau faksha itu pasti akan mendapatkan siksa, azab dan dosa besar. Itu faksha. Contoh zina, mabuk, itu faksha. Pokoknya perbuatan al-faksha itu perbuatan yang menyebabkan dosa, siksa dan azab Allah yang ada dalam terang Quran dan hadis. Itu faksha. Lek mungkar tadi perbuatan kejahatan umum, baik agama, sosial maupun akal sehat. Ya, makanya beda faksha dan mungkar. Nah, ini maca Quran, fa aqimi shalah wala dzikrullahi akbar. Gandengi gitu lho iki. Ponto salat 5 waktu tok bolong-bolong pisan. Ate dalil inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Tambah mungkar sampean. Oh enggak salat. Jadi fa'aqib itu kata guru saya termasuk perintah istiqomah. Jadi lek kepengin didoi faksa, ngedoi mungkar, ingat fa'aqim, maka luruskan, istiqomalah ya. Istiqomalah. Ya, istiqomah ini, salat sunnah istiqomah, zikir istiqomah, maca Quran istiqomah. Lek istiqomah, diri kita diisi dengan istiqomah, energi, zikir, salat dan sebagainya, maka dorongan dari Allah masuk dalam diri kita, bisa mencegah terhadap kemungkaran. Ya, itu namanya apa? Inayah dari Gusti Allah. Ya. Nah, tadi itu istiqomah. Ya, mencegah kemungkaran tapi gak istiqomah. Ya sami mawon. Ya, sami mawon. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi minta dijauhkan dari kemungkaran, dari kekejian faksha itu tidak hanya mengandalkan ikhtiar manusia semata, juga membutuhkan Allah. Paham ya? Butuh Allah untuk jauh dari kemungkaran. Makanya istilah amar ma'ruf nahi mungkar itu sering disalahfahami oleh banyak orang. Sebab apa? Tergantung bentuk kemungkarannya. Contoh, sampai lah anak omben, wong 10 omben, sampean ijen lho dah. Ayo. Ono dalil amar ma'ruf nahi mungkar. Lek nyegah kemungkaran syahid. Coba ayo ngombe gitu. Dosa ya. Sampai sahabat mbek botol sampean. Lah karena enggak mampu nyeluk Pak RT. Ngoten lho Pak tahapannya. Nyeluk Pak RW, nyeluk polisi, nyeluk masyarakat bersama-sama. Ojo kemudian sampean konyol. Bener ono ayat mengatakan ya'muruna bil ma'ruf nggih. Dan wayadauna mengajak kebaikan ono ayat tapi delok ya situasi dilihat ya ono amar ma'ruf bono takbir to Allahu Akbar buyar sing buyar sampean modar sampean ijen maca 10. Tidak semua orang bisa melakukan amar ma'ruf. Ini penting. Tidak semua orang bisa melakukan ya. Kemudian juga ya dalam tidak mudah dilakukan, sulit. Oleh itu terkait dengan banyak orang, sulit. Sehingga pelaku amal ma'ruf ini harus paham betul tentang objek kemungkaran itu apa. Harus paham bagaimana cara menindaknya, bagaimana ya. Agar apa? Agar tidak keliru dalam menangani amar ma'ruf. Makanya kudu duwe ilmu, kudu duwe kekuatan, duwe kapasitas, duwe modal yang besar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ini. Terus pun dihukumi amar ma'ruf nahi mungkar, hukumnya beda pendapat para ulama.
Ana sing ngarani le Syekh Naim Banten nggih. Syekh Naim Banten rahimahullah sing wafat tahun 1897 masih di Ma'lam Mekah, dalam kitab Tafsir Al-Munir beliau mengatakan hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu kifayah. Kalau masih ada orang melakukan amar ma'ruf, kita tidak berdosa ya. Ya, ono maneh sing ngukumi sunnah muakkad, ono ulama sing ngukumi mubah dan sebagainya. Kenapa Syekh Naim Banten mengatakan fardu kifayah? Sebab tidak semua orang bisa melakukan. Ya, ini perlu digarisbawahi. Tidak boleh hanya semangat doang. Doang nggih. Ono lagi semangat doang. Oh, ponto takbir tok semangat tok ya. Nah, itu amar ma'ruf tanpa ilmu, tanpa tahu cara. Buyar ambiar. Ya, gak ro kondisi, sepenting agama gak tepak langsung Allahu Akbar takbir nyerang ya. Nah, itu akhirnya orang ikut-ikutan, melokan. Coba sampean takoki, sampean melo apa, Pak? Pokoke melok. Pokoke melok. Niki. Jadi lek salah penerapan amar ma'ruf akibatnya fatal, menjerumuskan banyak orang. Yang kedua, wong gak seneng agama, hati-hati loh. Islam elek, wis gak ibadah-ibadahan, ngono ya, wis gak ngene-ngenean. Menciptakan akhirnya lek salah cara, salah tindakan, menimbulkan kemungkaran baru. Contoh, lek sing dielingno gak gelem tawur. Nggih. Tawuran. Lah iku kemungkaran baru. Karepe iku dihentikan kemungkarane, salah carane ya, semangat terlalu gede, akhirnya sing dianu yo nglawan, tukaran. Timbul kemungkaran yang baru. Itu bukan amar ma'ruf. Ya, bukan amar ma'ruf. Pemana nggak coba-coba agama, nggak identitas agama, janganlah, ya. Jangan. Lek gak sanggup, kasihkan ke yang sanggup, ono polisi, ono lembaga berwenang, itu sih penting, ya. Ini, jadi serahkan kepada yang memiliki kemampuan lah, sing memiliki kekuasaan, kelembagaan atau instansi kepolisian atau keamanan, banser contohnya, sekarang beres ya. Ini polisian. Jadi amar ma'ruf itu prinsipnya, dakwanya itu prinsip maslahah, tidak mafsadah. Lek amar ma'ruf nahi mungkar menciptakan negatif, nyiptakno kerusakan, iku bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf amar mungkar. Ya. Harus prinsip maslahah. Imam Nawawi contoh nggih, Imam Nawawi ya tentang kitab Raudhatul Thalibin dawuh, tidak cukup amar ma'ruf itu dengan cara hanya ngei nasihat. Tidak cukup. Tidak cukup juga dengan lesan. Kalau enggak mampu, maka lakukan cara terbaik bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menciptakan kemungkaran yang baru. Itu yang penting, Pak. Ya. Jangan sampai kemudian mentang-mentang amar ma'ruf, Allahu Akbar, takbir dan sebagainya, akhirnya malah ngerusak, ya. Malah ngerusak. Ini salah kaprah. Salah kaprah. Nah, saya ulangi, jika sampai nggak punya kemampuan untuk bisa menyuruh kema'rufan dan mencegah kemungkaran, maka yang paling lemah apa ya? Doa dalam hati. Tapi gak doa tok. Kata guru saya ngeten, lek ana wong ketok wong ngombe, aku lek ngendikan ngombe gelas tawur, menciptakan kemungkaran yang baru, kerusakan. Apa ya Allah, saya ingkari perbuatan itu. Mudah-mudahan saya jauhkan dari kemungkaran itu, dan mudah-mudahan yang berbuat kemungkaran oleh hidayah. Dalam hati begitu. Sudah gugur sampean kewajibannya. Mau nggak mampu,
isoke nang ati. Jadi ndonga njaluk didohno teko kemungkaran itu dan minta supaya yang pelaku kemungkaran diberi hidayah. Sudah selesai. Nek gak mampu, yo aja pura-pura mampu. Makanya kalau mencegah tentang keji dan mungkar tetap harus istiqomah. Ini sing jalan dijelaskan. Salat mencegah kemungkaran dan fahsya. Tapi ayatnya dipotong separuh tok. Tadi kan. Lah, untuk bisa mengisi jiwa-jiwa kita dengan energi-energi salat kita, zikir kita, maka istiqomah, ya. Istiqomah. Tetap istiqomah, ya. Tetap istiqomah. Sering saya katakan, istiqomah ku angel sing gampang istirahat. Pernah ngeten, Mbak? Pernah ada sahabat namanya Sofyan, ya. Sofyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, wafat di Thaif. Pernah mau pisah dengan Nabi, pisah, ya. Takon, qultu ya Rasulullah, qulli fil islami qaulan as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, saya tanya tentang Islam. Tentang Islam sebuah perkataan yang saya nggak akan pernah lagi tanya pada siapapun setelah anda wafat. Apa kata Nabi? Qala kul amantu billah wasfastaqim. Jadi pesan cuma dua. Apa? Berimanlah kepada Allah, fastaqim, maka tetaplah istiqomah. Ini pesan kanjeng Nabi. Jadi istiqomah itu mencakup semua ketaatan lahir batin. Kalau sama istiqomah lahiriah saja tidak mencapai kebatiniah sampean, itu tidak mantap istiqomahnya. Jadi istiqomah itu harus secara lahiriah juga mencakup batiniah. Lek sampe istiqomah lahiriah tok batinnya gak berubah, sami rawon, sami soto. Sami mawon. Istiqomah itu ada ajak awak perubahan diri ke arah ajak menuju Gusti Allah. Ya, ini percuma kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi istiqomah itu juga mencakup istiqomah lahiriah, juga mencakup kesuksesan batiniah. Tapi pesan beliau begini. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wong istiqomah monggo sae bagus, tetapi jangan sampai melampaui batas. Waya sadar tanggal tuwek kewenceng wiridane. Ya, kenceng wiridane. Lah kemudian yang kedua, ojo nuruti hawa nafsu, selarai dhewe. Mene tak wiridan akeh saiki gak. Wis kok ae tak akeh terus gak sakarepe dhewe. Yang ketiga apa? Tidak menambah dan mengurangi terhadap istiqomahnya. Munggah mudun lho. Iku enggak istiqomah, itu istirahat. Loh, Allah dawuh nggih, fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wala tabghau innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah, fastaqim. Ya, fastaqim, istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang taubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Fala tabghau. Wala tabghau, janganlah kamu istiqomah dengan melampaui batas. Capek sampean. Karena kalau istiqomah di luar kemampuan kita, sampean akan mudah untuk patah. Beban yang tinggi dalam sebuah ranting atau dahan itu akan patah. Ya, semampunya. Diukur dewi. Ya. Jadi jangan melampaui batas. Ojo khawatir. Kenapa? Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat yang kita kerjakan. Ojo khawatir, Allah Maha melihat. Niatku apa? Allah Maha melihat. Perbuatan gak ruwang, Allah Maha melihat. Ya. Ojo khawatir, Allah Maha melihat. Sama istiqomah, ono wong gak seneng misale, wah iku istiqomah tok gak seneng ya. Akhirnya benci, akhirnya gak seneng. Ojo khawatir. Tetaplah istiqomah, fastaqim, tetap istiqomah. Kalau istiqomah ati sambung nang Gusti Allah, maka Allah akan turun tangan
menyelesaikan masalah kita. Akhirnya kadang wong gak seneng itu jadi bolo. Oke? Tapi kadang pula wong gak seneng tambah gak seneng. Iki Gusti Allah piye ngono. Tapi ya kata Imam Ghazali, lek ana wong gak seneng tambah gak seneng ya, maka itu berarti nantinya efek bahayanya sampean tetap dilindungi kali Gusti Allah, sebab energi istiqomah sama sambung nang Gusti Allah. Ujian lagi ya, itu jadi ya amar ma'ruf ya, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf ya, dengan ilmu, kapasitas, kemampuan, tidak boleh ngawur ya. Kemudian istiqomah, maca Quran, salat, zikir sing akeh, Allah pasti Maha mengetahui, Maha melihat ya. Itu istiqomah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar terkait dengan iman kita kepada Allah juga di strom ya, dikuatkan dengan baterai istiqomah. Paham nggih? Ini durung tentang makna lian-liane. Ini tentang agar kita sedikit paham lah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.